PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Nah, di sini ada berita Jokowi ikut susun kabinet Prabowo Gibran dan sejumlah kebijakan strategis. Ya menurut saya sih di situ ya wajar lah. Apalagi juga Presiden Joko Widodo berperan penting untuk pemenangan Prabowo Gibran di sini pada Pilpres 2024. Menurut saya hal-hal yang sangat wajar sekali. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu juga di sini pada Pilpres pada pemilu 2019 juga soal nama Menteri Kabinet PDIP sudah diserahkan Ibu Megawati kepada Jokowi. Jadi di sini menurut saya hal yang sangat lumrah sekali apabila di sini Presiden Joko Widodo akan ikut menyusun kabinet dari Prabowo Gibran di sini. Menurut saya sangat masuk akal dan menurut saya juga hal yang wajar. Itu seperti yang dikatakan pada waktu lalu kalau tidak salah Budiman Sujatmiko ya. Di situ bahkan ada berita, tetapi saat ini juga sudah dihapus. Sudah diprotes oleh Budiman Sujatmiko ya. Di sini bahkan Budiman Sujatmiko ingatkan koalisi pemerintahan ada di tangan Prabowo jika terpilih bukan Jokowi. Nah, di sini pada waktu lalu juga Budiman Sujatmiko memprotes dan saat ini sudah dihapus di sini videonya. Dan menurut saya juga sangat wajar sekali. Nah, di sini bahkan juga dari kompas.com yaitu memberitakan hal yang sama. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sujatmiko menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurut saya juga tidak masalah lah. Dan bahkan netizen-netizen di sini ya setidaknya berpikiran seperti itu. Pasti akan ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Di sini dari Kumis, yaitu kira-kira wajar nggak ya kalau misalnya waktu Jokowi baru jadi presiden terus si SBY dilabatkan dalam pemilihan kabinet? Ya nggak wajar lah, aneh-aneh saja. Menurut saya juga wajar. Terserah, kita nggak peduli lagi. Ya di sini dari Ardin, Indonesia darurat, pemerintahan yang jujur dan amanah. Elitnya sibuk bagi kue politik sementara rakyatnya sibuk antri beras. Sekarang perlu hilirisasi akhlak untuk para pejabat. Iya cocok dah sama itu yang dikatakan dirty vote mentalnya, mental jelas dan tidak ada urat malu. Ya seperti itulah. Jadi ya memang kita perlu pelajaran politik ya sedini mungkin. Kalau bisa sih pelajaran politik itu ada ya. Ya di bangku SMP, SMA menurut saya diperlukan karena ya untuk membentuk pemilih yang sangat rasional dalam berpikir. Seharusnya juga memilih seorang pemimpin itu setidaknya juga melihat rekam jejak, melihat program-programnya seperti apa, cocok untuk kita atau tidak. Tetapi saat ini kan ya kalau kita lihat justru yang menawarkan program-program yang menurut saya bagus sih, yaitu program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana misalnya. Di situ bahkan dicuekin oleh masyarakat. Terlihat di situ Ganjar Pranowo bahkan hanya mendapatkan di angka 16% saja. Entah di sini fenomena apa yang terjadi ya. Seharusnya kan di sini memilih pemimpin loh, orang nomor 1 di Indonesia. Seharusnya kan dipertimbangkan visi misinya, rekam jejak, dan bahkan juga seharusnya dilihat dari program-program dari masing-masing capres dan cawapres. Jadi di sini ada fenomena yang sangat unik sekali, yaitu melihat dinamika perpolitikan saat ini ya. Nah, di sini bahkan juga yaitu dukung hak angket masih saja trending topik di Twitter ya di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Gatot Nurmantio. 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat harusnya undang-undang APBN, P ya, perubahan. Ini tidak. Bayangkan. Dari ini saja sudah melanggar. Kemudian perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada dalam APBN 2024. Karena sudah diputuskan. Setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta.
Jadi seperti itu. Di sini bahkan dari Bantoro Gatot Nurmantio, ternyata bansos berakhir November 2023 dan diperpanjang Jokowi dengan melanggar undang-undang demi siapakah, sampai tiap kementerian pun dipotong buat bansos dan melanggar undang-undang juga demi siapakah. Nah, di sini seruan lapisan masyarakat makin luas mendesak DPR segera menggulirkan hak angket, dukung hak angket, dan bahkan di sini hak angket juga masih trending topik di Twitter. Di sini juga dari Akitu Lalit kembali ditemukan penggelembungan suara 02 yang signifikan di 34 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, salah satunya di Kendal. Suara untuk paslon 02 bertambah 801 suara. Kalau saya melihat dari pemungutan suara di sini ya, menurut saya ya di situ sudah jelas lah pemenangnya siapa, karena selisihnya juga sangat banyak sekali, bahkan puluhan juta selisihnya. Jadi sangat susah sekali, yaitu melawan Pak Prabowo Gibran yang di angka 58%. Kalau menurut saya hak angket itu digunakan ya sebelum pencoblosan lah. Di situ ada fenomena apa? Apakah ada bentuk dari kebijakan-kebijakan presiden ya yang setidaknya mendukung pasangan calon tertentu menggunakan aparatur dan lain sebagainya lah. Di situ memang perlu diinvestigasi lebih lanjut, ada apa semua itu, dan bahkan juga bansos di situ ada apa. Bahkan juga bansos sangat banyak sekali digelontorkan dan nilainya juga cukup fantastis, 496 triliun. Nah, di sini dari Han Solo, lawan kecurangan Pilpres secara konstitusional, saya bersama Ganjar, PDI Perjuangan serta parpol pendukungnya. Tidak ada kata mundur. Ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya, mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98 begitu ya, enggak lah, kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita jaga. Ketika PD. Dan di sini sangat keren sekali. Di sini bahkan dari Akitu Lalit, Antoni Budiawan memaparkan bukti-bukti pelanggaran serius Presiden Joko Widodo dalam penggunaan anggaran. Wah, seperti apa ya? Joko Widodo dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, bantuan sosial yang diberikan oleh Joko Widodo merugikan keuangan negara untuk anaknya sebagai cawapres. Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, di mana di sini adalah menguntungkan, menyalahgunakan kekuasaannya, menguntungkan pihak lain, yaitu dan pihak keluarganya. Jadi saya rasa ini sangat serius di dalam undang-undang keuangan, di dalam APBN ini, dan ini harus diusut tuntas. Demikian. Ya, seperti itulah. Jadi, ya kita lihat sajalah perkembangannya besok seperti apa ya. Yaitu yang mengusulkan hak angket di sini. Semoga saja juga berjalan dengan aman, tertib, dan ya tidak ada kerusuhan. Menurut saya itu yang paling penting, poin yang paling penting. Dan semoga saja apapun itu untuk presiden mendatang, supaya bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya, supaya bisa merealisasikan semua program-programnya, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.